Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Stephen yang sedang duduk dihampiri oleh sang pelayan. Tuan, apakah Anda ingin memeriksa latar belakang Nyonya secara detail? Tanya sang pelayan, sembari meletakkan buah di atas meja. Dengan tatapan yang tajam, Stephen bertanya, apakah kau sedang kurang kerjaan? Dengan keringat yang bercucuran. Karena takut salah, pelayan menjawab, Bos, Departemen Intelijen Militer tidak mungkin salah mengira bahwa orang biasa adalah mata-mata asing. Nyonya biasanya berpura-pura tidak berdaya. Pasti dia sengaja menyembunyikan sesuatu, akan tetapi, ucapan pelayan terhenti karena Stephen memukul sendok teh ke piring. Dia adalah istriku. Aku mempercayainya. Jangan melakukan hal yang tidak seharusnya kau lakukan di belakangku. Ucap Stephen dengan tegas. Pelayan pun mengiyakan dengan gan. Setelah itu, Stephen mengingat jika Lord suka makan anggur Roma. Jadi dia menyuruh pelayan untuk membawakannya. Saat pelayan berjalan membawakan Lord anggur Roma, dalam hati dia berkata, kali ini, Tuan Stephen sudah benar-benar jatuh cinta pada Nyonya. Jelas-jelas ada banyak kejanggalan, tapi dia tidak ingin memeriksanya. Ini benar-benar bukan gaya Raja Iblis. Di sisi lain, tempat di mana intelijen militer ditembak oleh Stephen. Terlihat mereka sudah keluar dari dalam mobil. Salah seorang berkata, kita menghadapi masalah yang sulit kali ini, untungnya. Kita mengendarai kendaraan militer yang dibuat khusus. Kalau tidak, kita sudah mati. Menanggapi pendapat anggotanya, Mustang mengatakan, jangankan biro keamanan. Keahlian menembak ini bahkan sulit ditemukan di seluruh dunia. Anggotanya berpendapat, Jeti, aku curiga bahwa bos komandan berada di dalam mobil, dan dia sendiri yang melakukannya. Menurut Mustang, mungkin saja. Kita cari informasi tentang Lord malam ini, dan lihat dengan siapa saja dia berhubungan. Cerita kemudian berpindah pada keesokan paginya. Terlihat Lord yang diantar sopir ke kampus. Nyonya, kita sudah sampai di sekolah, ucap Pak Jordi membangunkan Lor. Setelah itu, tiba-tiba Pak Jordi disergap oleh kakak Lor. Brengsek, aku akhirnya menangkapmu, ucap Andre sembari memukul Pak Jordi dari belakang. Andre pun terus memukuli Pak Jordi dengan sangat marah. Hidupmu tidak lama lagi, tapi kau masih berani berpacaran dengan gadis kecil dan membuatnya mengandung anakmu. Di mana muka kau? Ucapnya sembari terus memukul-mukul Pak Jordi. Sedangkan Pak Jordi yang tiba-tiba mendapat serangan, berusaha melindungi wajahnya dari pukulan. Aku tidak membohongi gadis kecil. Akan tetapi, Andre malah semakin marah dan menginjak tubuh Pak Jordi. Adikku baru berusia 20 tahun. Apakah kau tidak tahu malu? Aku akan melaporkanmu karena menculik gadis di bawah umur dan menghabiskan waktumu di penjara, ucap Andre dengan sangat marah. Karena mengira Pak Jordi adalah suami Lor, sebagaimana yang dikatakan ibunya, bahwa suami Lor berusia 50 tahunan. Setelah mendengar ucapan Andre, Pak Jordi lalu berusaha meluruskan. Oh, maksudmu itu nyonya kami, dengarkan aku. Namun Andre yang sudah salah paham dan marah. Dia lalu menarik baju Pak Jordi, buatlah penawaran. Berapa banyak uang yang kau inginkan agar meninggalkan adikku? Dengan raut wajah ketakutan dan keringat yang bercucuran, Pak Jordi menjawab, aku tidak mau uang. Andre kembali mengancam, jangan bilang bahwa kalian benar-benar saling mencintai. Jelas-jelas kau yang serakah akan kecantikan adikku. Kau seharusnya tahu siapa aku? Andre Mahoto, di pusat perbelanjaan kota Ambo. Pak Jordi kembali mencoba menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Tuan Andre, aku hanyalah kepala pelayan sekaligus sopir yang mengantarkan Nyonya ke sekolah. Mendengar itu, Andre berpikir, jangan-jangan pacar Lor yang sesungguhnya benar-benar pemuda kaya raya, yang kekayaannya berada dalam daftar kekayaan. Setelah memikirkan hal itu, Andre kemudian melepaskan Pak Jordi. Dia lalu berkata, kalau begitu, suruhlah tuanmu menemuiku sekarang juga. Di sisi lain, di kantor Stephen, dia mendapat telepon dari Pak Jordi perihal situasi yang sedang dihadapinya. Stephen mengatakan, kau bawalah dia kemari, aku ada waktu kosong 1 jam lagi. Setelah menelepon Tuan Stephen,
Pak Jordi mempersilahkan Andre untuk bertemu Steven. Mari Tuan Andre, 1 jam lagi. Tuan punya waktu kosong untuk menemuimu. Tidak lama kemudian, terlihat Andre sedang duduk menunggu Steven. Beberapa saat kemudian, Pak Jordi membawa Steven untuk menemui Andre. Tuan, kakak istri Tuan menunggu di dalam. Sedangkan Andre yang mendengar itu berpikir, sudah menculik adikku dan menyuruhku datang sendiri. Nyalinya besar sekali. Saat dia melihat Steven, Andre langsung terkejut karena mengetahui Tuan Steven. Steven pun bertanya kepada Andre apakah dia mengenalinya. Dengan cukup canggung, Andre langsung berdiri dan mengatakan, Steven Gontoro, pemimpin grup Kandara. Aku beruntung bertemu denganmu di pesta ulang tahun Tuan Besar keluarga Salim tahun lalu. Aku ingat, kau dan Nona Elis bertingkah mesra di pesta ulang tahun lalu. Dan bahkan ada kabar tentang pernikahan. Steven lalu duduk dan menjelaskan, tampaknya informasi Pak Andre tidak tersalurkan dengan baik. Beberapa bulan yang lalu, Alice telah dikirimkan ke luar negeri oleh keluarganya. Dalam pikiran Steven, pada hari kencan buta dengan Alice, dia mencampurkan aroma parfum pada tubuhnya. Aroma rempah-rempah di makanan dan aroma wewangian ruangan menjadi obat bius hingga membuatku pingsan. Di saat itulah, aku baru bertemu dengan Lor. Setelah Andre mendengar penjelasan Steven, dia langsung berkata dengan nada tinggi, Jeti, kau mencari adikku untuk menghabiskan waktumu. Dengan tatapan datar, Steven menanggapi, apakah pemikiranmu bisa sedikit lebih masuk akal? Andre yang telah marah mengatakan, kau tidak menerima dan tidak menolaknya. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari adikku? Dengan tetap santai dan mengaduk gelas kopinya, Steven menjelaskan, aku dan Lor telah mendaftarkan pernikahan, kami sudah sah. Andre kembali tenang dan ikut duduk kembali. Apakah Tuan Besar David menyetujui pernikahan kalian? Steven menghela nafas, kenapa tidak setuju? Lor sangat baik. Dia juga murid dengan nilai tertinggi saat ujian masuk perguruan tinggi negeri. Semua orang di grup Kandara menyukainya, kakek juga sangat menyukainya. Menurutnya, Lor adalah gadis yang baik, pengertian dan imut. Mendengar penjelasan Steven, Andre tersenyum dan berpikir, benar, Lor memang pengertian dan imut. Apa yang sebenarnya salah denganku sebelumnya, sehingga menganggap Kaneta lebih baik darinya. Dengan meyakinkan Andre, Steven mengatakan, aku akan menjaga Lor dengan baik. Mulai hari ini, kau tidak perlu khawatir lagi. Jika kau mengganggunya lagi, aku tidak akan sungkan denganmu. Andre menanggapi, aku hanya ingin berbuat baik padanya, untuk menebus kesalahanku sebelumnya. Steven bertanya dengan nada meremehkan, apakah hanya dengan uang ratusan jutamu itu? Dia lalu beranjak dari duduknya. Jika tidak ada hal lain, pembicaraan kita hari ini sampai di sini saja. Sebelum Steven beranjak pergi, Andre bertanya, Tuan Steven, bisakah kau membantuku? Aku curiga bahwa hilangnya Lor waktu itu adalah perbuatan pelakor ayahku. Jika Tuan Steven tidak keberatan, bisakah membantuku untuk memeriksa hal ini? Dengan tatapan tajam, Steven berkata, tidak perlu kau katakan. Aku juga tidak akan melepaskan orang yang mencelakai Lor. Cerita kemudian berpindah di laboratorium kampus Lor. Terlihat Lor sedang melakukan praktikum di laboratorium. Aku sudah berkali-kali melakukan pengambilan kristal karotan. Ini sangat mudah, kata Lor dalam hati. Lor lalu berbalik ke belakang karena mendengar profesor memuji seseorang. Kristal ini sungguh indah, kau dapat melakukan ini dalam eksperimen pertama kali. Kau benar-benar berbakat, ucap sang profesor memuji Kaneta. Lor yang melihat profesor tersebut berpikir, bukankah itu Profesor Jaya yang disandera oleh teroris bersamaku? Di sisi lain, Kaneta yang mendapat pujian profesor mengatakan, Profesor, Anda terlalu berlebihan. Profesor bertanya, apa pekerjaan keluargamu? Apakah ini pertama kalinya kau melakukan ekstraksi bahan? Kaneta menjawab, keluargaku memiliki perusahaan farmasi yang berspesialisasi di bidang obat-obatan, namun ini memang pertama kalinya aku bersentuhan dengan eksperimen sejenis ini. Sedangkan Lor yang mendengar ucapan Kaneta bergumam, ada sebuah laboratorium kecil di villa keluarga Mahoto. Kaneta sering melakukan ekstraksi bahan di sana. Ini pasti bukan pertama kali baginya. Mendengar pernyataan Kaneta,
lantas membuat profesor terkejut tidak percaya. Kau bisa mengekstraksi karoten dengan kemurnian setinggi ini untuk pertama kalinya. Kau memang sudah dilahirkan untuk menjadi seorang jenius dalam penelitian obat. Lore yang tidak tahan dengan kebohongan karena tak lalu menyela. Apakah seperti itu saja sudah dianggap siswa jenius? Ucapnya dengan nada menyindir. Salah seorang terlihat kesal dengan tanggapan Lore. Apa maksudmu? Apakah kau lebih baik daripada Kanata? Profesor menanggapi ucapan Lore. Karena ada murid yang bisa melakukannya lebih baik. Jadi silahkan perlihatkan padaku. Akan tetapi, Lore berkata dengan ragu. Tidak bisa, eksperimenku gagal. Jangan ada yang melihat, jangan sampai mengotori mata kalian. Pria tadi memaksa, ini adalah laboratorium, berbicaralah dengan kemampuanmu. Atau kau iri dengannya? Lore menanggapi, benar, kalian benar. Aku iri. Aku tidak berguna, aku tidak baik, aku akan meninggalkan laboratorium. Profesor bertanya dengan ramah kepada Lore, kau adalah jenius Lore yang mendapatkan nilai sempurna dalam sains itu. Maaf Pak, eksperimenku sangat kacau, jadi aku tidak akan mempermalukan diri di sini. Ucap Lore tetap menolak memperlihatkan hasil ekstraksinya. Profesor mengatakan, tidak apa. Yang terpenting dalam melakukan penelitian adalah memiliki pemikiran yang teguh dan semangat mencari ilmu. Kita bisa mendiskusikannya bersama. Sementara itu, tiba-tiba hasil ekstraksi Lore diambil oleh Shirley. Kenapa kau begitu pemalu? Kau melakukannya dengan sangat baik, ucapnya sembari memperlihatkan hasil ekstraksi tersebut kepada profesor. Saat melihat hasil ekstraksi tersebut, terlihat profesor sangat antusias. Tidak ada kotoran sama sekali. Bisa langsung digunakan untuk produksi obat. Lore, kau benar-benar terlahir sebagai ilmuwan. Di sisi lain, Kanata tampak sangat kesal. Padahal aku duluan yang menarik perhatian Profesor Jaya. Kenapa pada akhirnya, si Jalang Lore yang menjadi pusat perhatian? Katanya dalam hati. Profesor Jaya lalu menyuruh Lore untuk berbalik agar dia dapat melihat wajahnya. Akan tetapi, Lore menyembunyikan wajahnya. Eksperimenku sangat jelek. Aku malu untuk melihat Profesor. Sementara itu, teman-teman Lore langsung memegang tangan Lore, lalu membalikan Lore supaya Profesor dapat melihat wajahnya. Profesor mengujimu. Berbicaralah dengannya, jangan malu, ucap Shirley dengan semangat. Saat Profesor Jaya melihat Lore, seketika dia langsung terkejut karena mengenali Lore sebagai Rara Somon. Lore lalu menyapa Profesor Jaya, halo Profesor Jaya, aku adalah Lore dari kelas 1 Departemen Farmasi. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Sedangkan Profesor Jaya berpikir, dia adalah Rara Somon yang telah menaklukkan para teroris. Tidak disangka, dia kuliah di sekolah kami dengan nama samaran Lore. Setelah mengetahui hal itu, seketika Profesor mengatakan, Lore, jadilah muridku. Aku bisa mendidikmu hingga lulus dengan gelar doktor. Melihat kejadian itu, para murid langsung berpendapat, menurut gosip, Profesor Jaya ingin memilih salah satu mahasiswa baru untuk menjadi muridnya. Profesor Jaya adalah ahli farmakologi terkemuka di Universitas Kodo. Jika menjadi muridnya, kemungkinan bisa masuk dalam institusi penelitian. 401. Mendengar tawaran Profesor Jaya, Lore mengatakan, aku sama sekali tidak tertarik dengan penelitian. Aku hanya ingin mencari pekerjaan dengan tunjangan, asuransi, dan tempat tinggal biasa. Mendapatkan banyak uang dengan pekerjaan yang sedikit, serta tidak jauh dari rumah. Profesor kembali menawarkan, rumah sakit Citra keluarga kami cukup terkenal di kota Ambo. Jika kau tidak ingin menjadi peneliti, kau bisa langsung menjadi kepala apoteker setelah lulus kuliah nanti. Namun Lore kembali menolak. Terima kasih atas kebaikanmu Profesor Jaya. Aku mengetahui kemampuanku sendiri. Saya benar-benar tidak pantas menjadi murid Anda. Universitas kita penuh dengan murid berbakat. Bagaimana kalau Anda memilih yang lain? Akan tetapi, Profesor Jaya bersikeras hanya Lore yang diamai. Sehingga Lore hanya bisa terdiam menanggapi Profesor Jaya. Salah seorang lalu menyela Profesor Jaya, menjadi muridmu bukanlah hal sepele. Dia benar-benar kebingungan. Kita bicarakan lain kali saja. Setelah itu, mereka keluar dari laboratorium. Kembali para mahasiswa terkejut. Dia adalah Profesor Jaya yang sangat terkenal.
memiliki kekuasaan di bidang farmakologi, dan tamu dari pejabat penting yang tak terhitung jumlahnya. Entah ada berapa banyak mahasiswa doktor yang menangis, ingin menjadi muridnya setiap tahunnya. Tapi Lore malah menolaknya. Namun Lore berpikiran lain sebagai orang biasa. Aku hanya ingin hidup sederhana. Dengan keributan Profesor Jaya, aku jadi cukup terkenal di departemen ini. Beberapa saat berlalu, bel kelas berdering. Para murid segera meninggalkan kelas. Saat Lore keluar dari kelas, dia terkejut karena Profesor Jaya sudah menunggunya di luar ruangan. Sedangkan Profesor Jaya berpikir, gadis ini benar-benar hebat. Penjahat biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dan dia juga mengenal alam semesta. Pertama, tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi muridku selain Lore. Melihat Profesor Jaya menunggunya, Lore berkata, "Saya tahu kebaikan Profesor. Bukannya saya tidak setuju, tapi saya tidak bisa." Setelah mendengar itu, Profesor Jaya bertanya, "Kenapa? Katakan saja apa permintaanmu. Aku pasti akan berusaha untuk memenuhinya." Lore menjawab, "Jika aku menjadi murid Anda, kita berbeda angkatan." Profesor Jaya yang mengerti maksud Lore sontak terkejut akan tebakannya. Lore lalu membenarkan tebakan Profesor Jaya. "Benar, aku adalah murid Profesor Karang." Kenyataan itu membuat Profesor Jaya tercengang. Ternyata dia adalah murid Profesor Karang. Itu berarti dia adalah juniorku, satu angkatan denganku. Kau tahu, identitasku harus dirahasiakan. Jangan disebarkan sembarangan. Pinta Lore kepada Profesor Jaya yang merupakan seniornya. Dia melanjutkan, "Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi kau memaksaku. Tolong bantuannya kelak Kak Senior," ucap Lore sembari menepuk belakang Profesor Jaya. Profesor Jaya berkata, "Ayo Dik, hari ini aku yang traktir. Selamat datang di sekolah kami." Berpindah di kantin sekolah, Lore sedang makan bersama Profesor Jaya. Dia menelepon Profesor Karang. "Halo Pak Karang, ini aku Rara." Di ujung telepon, Profesor Karang berkata, "Rara, kapan kau kembali? Tidak ada yang menemaniku mengobrol setelah kau pergi." Dengan tersenyum, Lore memberitahukan kepada Profesor Karang apabila dia sedang duduk bersama dengan Profesor Jaya. Mengetahui hal tersebut, Profesor Karang menyuruh Lore untuk menyerahkan ponselnya kepada Profesor Jaya karena dia ingin berbicara. Setelah itu, Profesor Jaya menerima ponsel Lore. Setelah itu, Profesor Jaya menyapa Profesor Karang gurunya. Profesor Karang lalu berkata, "Jaya, juniormu ini, aku melihatnya tumbuh besar. Dia sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Kau harus membantuku menjaganya dengan baik." Dengan patuh, Profesor Jaya mengiyakan dan meminta Profesor Karang untuk tenang, karena dia akan menjaga Lore dengan baik. Oke, lanjut. Cerita lalu berpindah pada malam harinya di kediaman Stephen. Lore yang melihat Stephen bertanya, "Tuan Stephen, kau pulang cepat sekali hari ini." Stephen menjawab, "Ya, hari ini tidak terlalu sibuk." Saat melihat tablet Stephen, Lore mendekat dan bertanya, "Tuan Stephen, apa yang sedang kau lihat?" Tampak dari tablet Stephen gambar seorang wanita. Tampaknya itu adalah gambar dari ibu kandung Kaneta. Lore kembali bertanya, "Tuan Stephen, dari mana kau mendapatkan data-data ini?" Stephen menjawab, jika dia mendapatkannya dari internet. Menurut Lore, ini adalah rekaman kamera pengawas 20 tahun yang lalu. Kamera pengawas pada waktu itu masih belum luas. Apa jangan-jangan yang dilihat oleh Tuan Stephen adalah teropong Departemen Militer? Stephen lalu bertanya, "Apakah kau tahu kenapa ayahmu lebih sayang kepada Kaneta?" Lore mengambil buah anggur, lalu memakannya. Lore menjawab, "Karena Kaneta adalah putri haramnya. Dia dan ibu Kaneta adalah kekasih masa kecil, dan Nyonya Mahoto sekarang hanyalah umpan baginya untuk kelangsungan hidup." Setelah itu, Lore menjelaskan, "Aku diculik oleh pedagang manusia ketika aku berusia 3 tahun. Lalu Brandon dan pelakor itu menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat Kaneta ke keluarga Mahoto dan menggantikanku dengan status anak yatim piatu." Setelah mendengar penjelasan Lore, Stephen bertanya, "Ternyata kau tahu semuanya. Bagaimana kau mengetahuinya?" Sembari menyilangkan kedua tangannya, Lore menjawab, "Tidak ada dinding yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Brandon dan pelakor itu terlalu terang-terangan.
Apakah kau menganggapku sama bodohnya dengan ketiga putra keluarga Mahoto itu? Stephen kembali bertanya. Lalu, kenapa kau tidak mengatakan kebenarannya? Daripada membiarkan ibu dan kakak-kakakmu berprasangka buruk terhadapmu. Apakah mereka akan percaya jika aku mengatakannya? Biarkan saja mereka memanjakan Kaneta. Asal jangan menangis saat kebenarannya terungkap nanti. Jika mereka selamanya tidak tahu, bukankah Kaneta akan menggantikanmu untuk menikmati kasih sayang mereka seumur hidup? Kau terlalu meremehkan ambisi mereka. Kaneta dan ibu kandungnya setiap hari merencanakan bagaimana caranya mengusir ibu dan putra keluarga Mahoto dari rumah, lalu membuat adik Kaneta menjadi penerus perusahaan. Selain itu, aku sudah tahu sikap ibu dan kakak-kakakku terhadapku. Luka yang kudapat tidak mungkin tidak meninggalkan bekas. Jika suatu hari nanti mereka menyesal dan ingin berbaikan denganku, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak ingin mengambil sisa barang milik Kaneta. Setelah mendengar cerita Lord, Stephen berpikir, gadis ini selalu bersikap cuek, tapi sebenarnya luka yang diberikan keluarga Mahoto sangat dalam. Stephen lalu memegang Lord, sehingga membuat Lord bertanya-tanya. Stephen lalu memeluk Lord. Tidak apa, kedepannya, aku adalah keluargamu. Dimanapun aku berada, itu adalah rumahmu selamanya. Dengan perasaan bahagia, Lord menanggapi, Tuan Stephen memang paling baik. Aku paling suka Tuan Stephen. Setelah itu, Stephen berbisik di telinga Lord. Lalu, kapan kau tumbuh dewasa? Dengan santainya, Lord mengatakan jika dia sudah dewasa sekarang. Namun setelah tersadar maksud Stephen, Lord sontak terkejut dengan wajah merona. Malu terhadap apa yang telah dia ucapkan. Dia segera mendorong Stephen menjauh. Dengan perasaan malu, Lord menutupi wajahnya, benar-benar memalukan. Perkataanku ini jelas-jelas adalah undangan orang dewasa untuk Tuan Stephen, kata Lord dalam hati. Dia segera berlari dan masuk ke dalam kamarnya dengan pintu tertutup rapat. Sembari membalut dirinya dengan selimut, Lord berpikir, jika Tuan Stephen benar-benar menginginkannya, bukannya aku tidak bisa bekerja sama. Tapi hal itu sungguh menyakitkan. Aku masih belum siap. Tampaknya Tuan Stephen sangat tidak puas. Di dalam buku tertulis, jika seorang pria tidak dapat melampiaskannya untuk waktu yang lama, dia akan rentan terkena penyakit pada bagian itu. Apakah aku harus membantunya sesekali? Sementara itu, pintu kamar Lord diketuk oleh Stephen. Lord, apakah aku boleh masuk? Lord pun mengiyakan. Setelah Stephen masuk, dengan perasaan malu-malu, Lord bertanya, apa Tuan Stephen masih ada urusan lain? Dengan nada menggoda, Stephen bertanya, bukankah kau mengatakan bahwa kau sudah dewasa? Lord menanggapi dengan lampu hijau, bisakah tunggu sampai akhir pekan? Stephen lalu bertanya, kenapa harus akhir pekan? Lord kemudian menjelaskan, terakhir kali, saat di Hotel Westin, aku sangat kesakitan sampai tidak bisa bergerak keesokan harinya. Besok ada kelas yang penting, aku tidak ingin izin. Setelah mendengar itu, Stephen bertanya, apakah kau serius? Lord meyakinkan, ya, lebih baik hari Sabtu. Jika kau tidak punya waktu, hari Jumat juga tidak masalah. Jawaban itu membuat Stephen sangat senang dan memegang Lord. Setelah itu, dia lalu mencium bibir Lord dengan lembut. Sepakat ya hari Sabtu. Ucap Stephen membuat janji dengan Lord. Lord pun mengiyakan hari Sabtu. Oke lanjut, setelah membuat janji, Lord berkata kepada Stephen, Tuan Stephen, jika tidak ada urusan lagi, kau pergi dulu, aku mau tidur. Stephen lalu memberitahu Lord, Andre curiga bahwa yang menculikmu waktu itu adalah perbuatan ibu kandung Kaneta. Andre juga curiga bahwa Brandon bekerja sama dengannya untuk menjualmu ke pedagang manusia. Dia tidak bisa mendapatkan bukti, jadi dia meminta bantuanku. Lord pun menanggapi dengan mempersilahkan Stephen untuk membantunya saja. Stephen pun bertanya, apakah kau berpikir begitu? Dengan tatapan tajam, Lord mengatakan, paling sedikit hukuman untuk perdagangan manusia adalah 3 tahun. Jika berencana membunuh anak yang dijual, paling sedikit hukumannya adalah 10 tahun, paling tinggi seumur hidup. Orang tuaku memungutku dari sungai saat itu. Seluruh tubuhku mengalami banyak patah tulang dan luka luar. Jika ditambah dengan kejahatan kekerasan, itu bisa saja terjadi. Jika semua ini digabungkan,
tapi tidak mendapatkan hukuman seumur hidup. Penderitaanku akan sia-sia. Mendengar penjelasan Lore, dalam hati, Stephen berkata, seberapa banyak penderitaan yang diterima gadis ini? Stephen lalu memeluk Lore, tenang saja, selanjutnya aku akan selalu ada untukmu. Ucapnya meyakinkan Lore. Beberapa saat kemudian, Stephen lalu meninggalkan kamar Lore. Sedangkan Lore, dia mulai memikirkan masalah tersebut. Kenapa aku tidak ingat semua kejadian sebelum disuntik alam semesta satu? Tidak bisa. Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Lore lalu beranjak dari kasurnya dan membuka komputer. Brandon selalu menggunakan komputer untuk bermain kartu di malam hari. Jadi, retas komputernya dulu dan lihat situasinya. Batin Lore. Beberapa saat berlalu, Kate mengirim pesan kepada inisial tinggi. Kenapa kau lagi? Apakah kau sangat menganggur sampai sembarangan meretas komputer orang lain? Inisial tinggi membalas. Kate, kenapa kau juga ada di sini? Berpindah di ruangan Stephen. Tampak Stephen juga sedang melihat komputer. Kenapa Kate selalu muncul saat aku mencari sesuatu yang berhubungan dengan Lore? Benarkah ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Pikirnya dengan kebingungan. Inisial tinggi kembali menulis pesan. Kenapa kita bisa sering bertemu? Ku beri kau 10 koin. Lalu berikan aku informasi tentang tuanmu. Kate membalas, kau hanya memberi 10 koin. Bukankah itu terlalu pelit? Kita lalu dijelaskan tentang yang dimaksud dengan koin. Koin di sini adalah mata uang dari situs pasar gelap. Menurut harga pasar saat ini, 10 koin senilai 4 miliar. Kembali kepada Lore. Setelah mendapat pesan dari inisial tinggi, dia berkata, aku sudah lama mendengar bahwa inisial tinggi sangat pelit. Bahkan jika benar-benar ada orang lain di belakangku. Bukankah itu omong kosong dengan hanya membayar 10 koin? Tidak lama. Inisial tinggi membalas. Ku beri kau 30 koin, tidak boleh tambah lagi. Aku sedang menyelidiki kasus perdagangan manusia 17 tahun yang lalu. Kau sebenarnya teman atau lawan? Siapa tuanmu? Setelah membaca pesan inisial tinggi, Lore berpikir, kali ini, dia datang untuk mengatasi masalahku lagi. Tuan Stephen sangat baik terhadapku. Dia bersedia menyewa peretas inisial tinggi hanya untuk masalah sepele ini. Kembali Kate membalas pesan, kau berikan 30 koin itu ke akunku dulu. Inisial tinggi membalas, tidak bisa. Aku hanya bisa memberimu 10 koin untuk deposit. Kate lalu mengatakan, baiklah, 10 koin. Ku beri waktu 3 menit. Tidak butuh waktu lama. Inisial tinggi telah mengirim 10 koin kepada Lore. Setelah menerima koin tersebut, Kate lalu mengirim pesan. Tuanku adalah diriku sendiri. Semua kulakukan dengan sukarela, tidak menerima uang. Kau tidak perlu memberikan 20 koin sisanya. Deposit juga tidak dikembalikan. Hal itu membuat inisial tinggi bertanya-tanya. Di tempat Stephen, terlihat dia sangat kebingungan. Kate sudah menerima 10 koin, lalu bicara omong kosong. Terlihat jelas bahwa dia hanya ingin memeras koinku. Batin Stephen. Dengan tatapan tajam, Stephen berkata, Kate menerima pekerjaan pribadi sudah mencapai harga setinggi langit, tapi dia masih memeras 10 koinku. Tampaknya, dia sangat membenciku. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Stephen lalu memposting di platform afiliasi, sesuatu yang tidak kau ketahui dalam industri. Tabungan pria paruh baya selama bertahun-tahun telah ditipu. Seorang ahli telah menjadi penipu. Kate, kapan kau mengembalikan 10 koinku? Postingan itu pun segera dikomentari oleh anggota afiliasi lain. Apa? Kate menipu koinmu? Tidak mungkin. Dia adalah wanita kaya raya. Bukankah kalian adalah pasangan? Inisial tinggi. Hidupmu malang sekali, bahkan harus menyerahkan 10 koin. Sementara itu, Lore sibuk mengotak-atik komputernya. Aku tidak menemukan informasi yang berguna di komputer Brandon. Sampai di sini dulu hari ini. Pikirnya menghela nafas. Bos Lore kemudian mengirim pesan kepadanya. Apakah kau kekurangan uang akhir-akhir ini? Lore membalas, aku kekurangan uang. Kau bercanda ya? Siapa yang berani lebih kaya dariku di seluruh 13 divisi ini? Bos Lore bertanya. Lalu, kenapa kau memeras koin milik inisial tinggi? Dan hanya memeras 10 koin saja? Lore membalas, bagaimana kau bisa tahu? Bosnya lalu memberitahukan untuk melihat forum afiliasi. Setelah itu, Lore membuka forum afiliasi. Saat Lore melihat postingan inisial tinggi, dia mengatakan,
Postingan inisial tinggi sudah mencapai nomor 1. Ada yang bergosip, ada yang menganggapnya lelucon, dan ada yang ingin merekrutku. Seolah-olah aku sungguh kekurangan 10 koin itu. Setelah melihat postingan itu, Lord tidak menanggapi dan berjalan pergi dengan perasaan kesal. Inisial tinggi ingin informasi tentang Tuan, dan aku sudah mengatakannya dengan jujur. Tapi karena informasinya tidak lengkap, jadi aku sengaja tidak meminta sisanya. Sekarang, dia malah membuat semua orang tahu. Dia lalu mengambil susu untuk meminumnya. Stephen yang melihat Lord bertanya, "Kenapa kau begitu emosi? Siapa yang mengganggumu?" Dengan nada tinggi, Lord berkata, "Aku bertengkar dengan seseorang di internet." Stephen dengan tenang menjelaskan, "Ada banyak macam orang di internet. Kau malah meladeninya dengan serius." Dengan menggebu-gebu, Lord mengatakan, "Namun, mereka mengejekku miskin, dan mereka membicarakannya di saluran seluruh dunia. Sekarang, semua permainan tahu bahwa aku miskin." Dengan santai, Stephen berkata, "Permainan apa? Aku beri kau 20 juta. Setelah itu, emosi Lord mereda. "Sudahlah, lagi pula, aku tidak benar-benar miskin. Aku masih punya banyak uang dalam akunku." Lord lalu berjalan untuk kembali ke kamarnya. "Tidak bisa, aku masih ingin bertengkar dengannya." Menjengkelkan sekali, pikir Lord dengan kesal. Sementara Stephen hanya melihatnya berjalan pergi. Sementara itu, Pak Jordi datang menghampiri Stephen. "Tuan Stephen, aku sudah membawa almanak yang Anda minta. Hari Jumat depan cocok untuk membuka usaha, memulai kerja, pindah rumah, menikah, dan memasuki rumah baru." Stephen menanggapi, "Baiklah, hari Jumat saja." Dengan terkejut, Pak Jordi bertanya, "Apakah bos ada rencana untuk hari Jumat?" Stephen mengatakan, "Hari Jumat adalah hari yang sangat penting. Aku mau melakukan sesuatu yang sangat penting. Besok, kau dan bibi lain mulai bersiap-siap. Silakan perintahkan, aku bersedia mengikuti Anda hidup dan mati." Ucap Pak Jordi menanggapi, "Aku ingin tinggal sekamar dengan istriku hari Jumat nanti," kata Stephen kepada Pak Jordi. Pak Jordi terkejut, "Apa? Namun, Nyonya mungkin bukan gadis polos seperti yang Anda perhatikan." Akan tetapi, Stephen dengan tegas mengatakan, "Dia gadis yang polos atau tidak, dia tetap istriku. Aku mencintainya. Apakah kau harus takut dan malu jika menyukai seseorang?" Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.